Hello bro people, welcome back di my channel Pak Reward. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya di rumah. Oke bro people, apa kabar semuanya? Mari kita akan dengarkan cerita ya. Ini disampaikan oleh cerita dari omnya teman saya. Jadi dia adalah seorang guru. Di waktu itu dia bekerja di sekolah dasar, menjadi guru di situ, tempatnya di pedalaman, tepatnya di Kalimantan ya teman-teman. Cerita ini saya samarkan karena permintaan dari pengirim cerita ini ya teman-teman. Cerita ini di awal pada tahun 1990 ya. Pada saat itu banyak guru dibutuhkan di desa-desa, khususnya di daerah Kalimantan ya teman-teman. Jadi sebut saja namanya ini adalah Robi. Jadi Robi ini mendapat kesempatan untuk mengajar di desa, dan jaraknya dari kota provinsi itu kurang lebih sekitar 6 jam ya. Itu bisa melewati darat, juga bisa melewati perahu. Namun kalau darat itu cukup berat ya, tapi dia melewati perahu atau speedboat menuju ke tempat lokasinya. Dari kecamatan ini masuk lagi ya, naik perahu, naik getek atau klotok ya teman-teman, itu sekitar 30 menit ya. Sebenarnya waktu itu jalan darat sih sudah ada, namun tidak memungkinkan, malah bisa lama ya teman-teman. Pada saat sampai di kampung itu, akhirnya dia disambut oleh kepala desa, dan kepala desa itu berkata, menyuruh dia untuk menginap di tempat kepala desa itu saja untuk sementara waktu sebelum dia membersihkan rumah atau perumahan guru yang ada di ujung desa tersebut. Jadi nama kepala desanya ini waktu itu Pak Mamat, dan Pak Mamat mengajak dia ke rumah. Dan pada saat malam tiba, waktu itu si Robi ini nyampainya sudah sore ya, sekitar jam 5 sore, dan pada akhirnya sudah malam. Nah, pada saat itu di desa itu memang tidak ada penerangan listrik atau PLN ya. Jadi di sana itu listrik itu memakai tenaga diesel atau genset atau pembangkit listrik yang memiliki pribadi yang tinggi. Nah, kebetulan di tempat kepala desa ini dia memakai diesel. Jadi setiap malam itu rame ya di rumah kepala desa ini karena ada televisinya, dan di satu parabola miliki dia ya teman-teman. Dan pada saat malam tiba banyak ya yang menonton, ada para pemuda-pemuda kampung atau bahkan anak-anak juga ada yang menonton televisi di tempat Pak Mamat ini. Namun ada satu yang menarik perhatian dari Robi ini, ada satu perempuan yang sangat cantik, yaitu namanya adalah Jumi. Jumi ini adalah warga desa tersebut. Dia bisa dikatakan sebagai orang yang paling cantik di desa tersebut ya teman-teman. Beberapa menit kemudian juga ada yang datang nih, namanya si Bunga dan si Ririn. Nah, Bunga dan Ririn ini salah satu pemudi desa di situ ya, tapi dengan skill dan tingkat gosip yang tinggi, mereka itu seakan-akan siapa ya, apakah guru itu baru, sepertinya dia ganteng sekali, seperti itu ya teman-teman. Jadi orang-orang seperti Ririn dan Bunga ini selalu ada ya, spesial gosip ya kan. Nah, setelah itu, setelah acara TV selesai, pada akhirnya si Robi tertidur ya kan. Nah, setelah itu besok paginya, dan kebetulan juga besok itu adalah hari Minggu. Dan pada hari Minggu itu Robi akan pergi ke tempat rumah dinasnya, rumah guru yang ada di ujung kampung tersebut, ditemani Pak Mamat. Nah, setelah dia melihat kiri kanan kampung dengan rumah-rumah panggung, udara yang sejuk, dia sangat senang sekali ya, menyenangkan ternyata hidup di desa. Dan pada akhirnya dia sampai ke rumah yang akan dia tempati. Namun pada saat itu sekalian dia membawa perlengkapan untuk membersihkan rumah tersebut. Setelah buka rumah tersebut, ternyata banyak debu-debu yang ada di rumah itu, sarang laba-laba. Namun di dalam kamar itu terdapat ranjang kayu. Jadi ada satu kamar dan satu ruang tamu ya teman-teman.
Nah setelah itu Pak Mamat tidak bisa menemaninya lama karena ada urusan lain. Jadi si Robi tinggal di rumah itu membersihkannya. Nah Pak Mamat juga berkata kepada Robi, kalau ingin tidur di rumah saya, jangan sungkan datang saja. Nah pada akhirnya Robi membersihkan rumah itu sampai keadaan sudah bersih sekali dan memasang beberapa horden atau tempat. Nah dia membuka jendela belakang, yaitu jendela dapur. Dia kaget ya teman-teman, saat buka jendela dapur sekitar 30 meter dari dapurnya itu terdapat kuburan yang nisannya itu sudah lapuk ya, terbuat dari kayu. Dia kaget sekali dan menutup itu, tapi dia berkata dalam hatinya, ya mungkin ini adalah situasinya memang sekarang. Dalam hatinya, ngapain saya takutkan, orang itu sudah mati seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah itu dia membersihkan dan dia ketiduran ya pada saat membersihkan rumah tersebut dan terbangun malam. Pada saat itu dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia pergi ke tasnya dan mencari senter untuk menerangi. Dan pada akhirnya dia dapat senter tersebut. Dia keluar, dia tujuannya pengen ke rumah Pak Mamat, ingin meminta lampu penerangan ya, untuk sementara dia memilikinya. Pada saat itu namun waktu dia membuka pintu depan, dia kaget teman-teman. Tiba-tiba kakinya dingin dan tangannya dingin, merasa heran, kok kuburan ada di depan rumahnya, padahal itu kan di belakang sebenarnya ya teman-teman. Namun pada saat itu dia lari lagi ke belakang dan membuka pintu belakang ya teman-teman, dan ternyata itu kuburan juga. Dia panik saat itu dan akhirnya dia membaca doa sebisanya mungkin, dan pada saat itu dia membuka kembali pintu depan. Dia kaget dan senter yang dia pakai itu terlempar dan ternyata itu Pak Mamat. Dia kaget sekali. Pak Mamat berkata, ada apa Pak Robi, kok panik sekali? Pak Mamat hampir terkena senternya Pak Robi. Pak Mamat, seperti itu kata Robi kan. Jadi Pak Mamat ini datang menanyakan apakah Pak Robi sudah makan atau belum. Nah, pada akhirnya si Robi ini pergi lagi nih ke rumah Pak Kepala Desa. Nah, Kepala Desa dia makan malam di sana, dan pada waktu itu sekitar jam 9 malam dia menanyakan, kenapa ya? Apakah di perumahan guru itu tidak ada WC? Si Pak Kepala Desa, Pak Mamat berkata, memang di sini tidak ada WC. Biasanya kami selalu melakukan aktivitas itu di jamban ya. Jamban itu tempat lanting, tempat di pinggiran sungai itu. Di situ ada WC. Nah, pada saat itu kebetulan si Robi ini sakit perut ya kan. Nah, pada akhirnya dia pergi ke jamban tersebut, ke lanting tersebut. Namun pada saat itu dia ditemani oleh anaknya Pak Kepala Desa itu, namanya Sani. Nah, Sani akhirnya mengantarkan si Robi ini ke tempat itu. Dan setelah itu tiba-tiba waktu aktivitas buang hajat itu teman-teman, di dalam kamar mandi jamban itu kan ada bolongnya. Tiba-tiba dia melihat cahaya, bergegaslah dia dan langsung menanyakan pada si Sani ini. Dan dia menanyakan, si Sani ini tidak menjawab apa-apa, bergegas mereka langsung pulang ya ke tempat rumah Kepala Desa tersebut. Dan terengah-engah pada sampai di rumah tempat Kepala Desa tersebut, si Robi bertanya, Pak Kepala Desa, dia melihat api yang memancar. Nah, jadi Kepala Desa itu berkata, memang di sini banyak penunggu. Jadi itu adalah mata jin ya teman-teman. Nah, pada akhirnya si Robi ini balik ya ke rumahnya, ke ujung desa itu, rumah guru itu. Namun dia minta ditemani oleh si Sani, anaknya Pak Mamat. Dan pada keesokan harinya akhirnya si Robi ini pergi ke sekolah ya. Dan di situ dia melihat kok tidak ada guru, dan ada di situ ada 3 ruangan kelas ya. Dan dia kaget ketika lonceng itu dipukul. Lalu dia mendatangi salah satu guru tersebut, yaitu namanya Pak Iwan. Dan Pak Iwan ini sangat welcome ya. Jadi ternyata guru di situ merupakan
satu-satunya guru. Jadi Pak Iwan ini sangat senang sekali ketika Robi datang ke situ dapat membantunya, karena mungkin guru berdua itu nanti lebih mudah ya untuk mengajar anak-anak. Dan sesingkat cerita, si Robi ini mengajar kelas 4 sampai kelas 6 dan si Bapak Iwan ini kelas 1 dan 3. Namun si Robi ini bertanya kepada Pak Iwan, Pak Iwan tinggal di mana? Ternyata Pak Iwan ini ya teman-teman tinggalnya di sebelah kampung tersebut. Lalu Robi ini bertanya kembali, kenapa Pak Iwan tidak tinggal di perumahan guru? Pak Iwan diam. Nanti jawaban Pak Iwan tersebut mungkin lain kali, karena saya masih tinggal di sana, seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya beberapa hari kemudian dia tinggal di rumah tersebut, dan pada saat itu si Robi ini sakit perut ya, mau tidak mau dia pergi ke Lanting sendirian. Nah setelah dia pergi ke Lanting sendirian, tiba-tiba di dalam luar Lanting Jamban tersebut terdengar suara tangisan. Si Robi ini kaget sekali dan cepat menyelesaikan pekerjaannya yang di Lanting tadi, buang air besar BAB tersebut, dan dia membuka pintu. Ternyata di ujung Lanting itu adalah si Jumi. Ternyata Jumi yang cantik itu ya teman-teman. Jadi Jumi ini menangis. Kenapa Jumi? Enggak, Pak, saya sedih, seperti itu. Pada akhirnya mereka jalan ke atas dan pulang masing-masing. Keesokan harinya lanjut kembali seperti biasa. Jadi sudah sekitar 2 minggu si Robi ini sudah terbiasa ya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampung tersebut. Namun dia masih tidak bisa melupakan hal kejadian pertama waktu dia membuka kuburan tersebut. Selanjutnya dia sebelum berangkat ke sekolah dia bertemu lagi nih beberapa pemuda-pemudi, yaitu si Bunga dan Ririn tadi, si ahli gosip itu. Dan dia menanyakan si Jumi kemana. Namun mereka senyum-senyum, bapak pacaran ya, seperti itu. Tidak. Nah jadi memang dia ingin mengenal lebih dekat si Jumi tersebut. Setelah pulang sekolah beraktivitas seperti biasanya, pada akhirnya Robi itu malam lagi. Dan pada saat malam tersebut rumah itu gerimis, tiba-tiba rumahnya diketok ya teman-teman. Dia buka pintu, pada saat itu sudah malam, dia terjaga sekitar jam 11 malam buka pintu. Ternyata tidak ada, saat buka pintu itu terdapat kuburan ya teman. Nah setelah terdapat kuburan itu dia balik lagi, dia mengulangi kejadian yang seperti dia pertama alami di rumah itu. Pada akhirnya dia langsung lari ketakutan, terpleset, terjatuh, terengah-engah kembali ke rumah Pak Mamat, Pak Kepala Desa. Nah pada saat itu dijelaskanlah Robi ini ke Kepala Desa bahwa dia melihat sesuatu. Nah namun pada saat itu si Robi ini membawa 1 botol minyak. Itu ditunjukkannya kepada Pak Mamat. Lalu Pak Mamat mengatakan bahwa ini minyak santet ternyata ya. Bahwa Pak Mamat ini menceritakan kembali dulu di dalam rumah guru tersebut terdapat pernah ada guru namanya Saat, namun dia pindah karena dia nggak tahu kenapa dia pindah seperti itu ya kawan-kawan. Akhirnya botol minyak itu dipegang oleh Pak Mamat yang akan dia simpan, yang nantinya akan dibawa ke orang pintar untuk membuangnya, seperti itu ya teman-teman. Setelah kejadian malam itu sekitar 6 bulan itu tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Dan pada saat hari berikutnya dia dikedatangan si Sani tadi, anaknya Pak Mamat. Si Sani berkata, ini ada surat dari si Jumi tadi, wanita yang cantik itu. Jadi ingin bertemu di suatu tempat ya teman-teman, di sore. Namun itu si Robi ini mengiyakan. Di dalam surat itu dia menyampaikan kepada si Sani ini untuk menyampaikan untuk si Jumi tadi. Nah setelah itu bertemulah mereka nih teman-teman. Nah, pada saat sore itu kan banyak orang nari-nari, bermain anak-anak di sekolah itu, seolah-olah si Robi ini membuat agar tidak dicurigai ya. Nah ternyata si Jumi ini menyimpan rasa ya kepada si Robi ini, dan Robi juga menyimpan rasa. Jumi ini menceritakan bahwa dia punya saudara
saudara kembar gaib ya teman-teman, bahwa dia dilindungi seperti itu ya teman-teman. Pernah dulu si Jumi bercerita bahwa ada pemuda desa namanya si Bani. Si Bani ini ingin memelet dia, namun itu sudah digagalkan oleh saudara kembarnya, saudara gaibnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kedatangan lagi ini si ahli gosip tadi berdua, dan mereka senyum-senyum, sudah pacaran seperti itu ya teman-teman. Nah, namun mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, setelah beberapa hari kemudian mereka berpacaran, dan pada waktu malam lagi si Robi ini tertidur lelap ya. Dia tertidur lelap dan terbangun pada malam itu. Pada saat itu gerimis, ada yang menggedor keras sekali di dalam rumahnya itu. Dan saat dibuka, kembali lagi dia mengalami hal seperti itu ya teman-teman. Ada kuburan bolak-balik. Akhirnya dia berlari. Pada saat menuruni tangga, dia dihadapi dengan pocong. Jadi pocong tersebut di depannya. Tadi dia lari kembali. Akhirnya dia dikejar, ada beberapa sosok ya, arwah yang terbang mengejar dia. Dan setelah itu dia terpleset ya dan pingsan. Seperti itu ya teman-teman. Tidak lama kemudian dia berteriak, manggil nama Jumi tadi, Jumi. Pada akhirnya beberapa tetangga itu datang dan ingin menangkapnya, namun dia berontak. Pada saat itu juga datang kepala desa dan menenangkan dia, namun dia masih belum 100% sadar ya teman-teman. Ternyata setelah dibawa itu, si Jumi ini memanggil kakek tua ya, kakek tua yang punya berilmu tinggi tadi. Nah, setelah itu kakek tua itu datang, dan keadaan si Robi ini masih seperti ketakutan, dan Pak Kepala Desa itu menyuruh anggotanya atau keluarganya untuk ke rumah si Robi tersebut untuk mencari botol lagi ya teman-teman. Ternyata pada akhirnya botol itu ditemukan di dalam rumahnya si Robi itu, dan diserahkanlah ke Pak Tua itu. Dan pada akhirnya Pak Tua itu mengambil itu, ini apa, perbuatan siapa ini. Nah, di dalam itu dia tidak mengatakan apa-apa ya teman-teman. Nah, namun pada saat itu Jumi ada di situ, dan dia kan mempunyai teman gaib ya teman-teman. Namun teman gaibnya ini sudah dipisahkan dengan wujud yang lain, yaitu buaya. Pada saat itu Jumi langsung mengambil botol itu. Saya akan musnahkan botol ini, katanya dari kepala desa itu. Jadi dibuanglah botol ini ke sungai ya teman-teman. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian, 1 minggu setelah diobati, normal kembali ya teman-teman. Tidak lama, beberapa hari kemudian, ternyata perahu Baim ini tenggelam ya teman-teman waktu mereka mencari ikan. Namun teman-teman yang lainnya selamat. Si Bani inilah yang meninggal dunia. Nah, dalam hatinya terdengar kabar juga oleh si Jumi ini pasti kerjaan teman gaibnya. Nah, seperti itu ya teman. Pada akhirnya beberapa bulan kemudian, setelah normal, akhirnya si Robi melamar Jumi dan mereka sudah menikah. Semenjak itulah tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Mereka tinggal di situ selama 17 tahun di desa itu, dan pada akhirnya mereka pindah ke kota. Hidup bahagia ya mereka. Oke teman-teman, gitulah cerita singkat horor dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe channel ini. See you in the next video.